kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kalau kita merayakan hari ini pesta Simon dan Yudas, kita tentu perlu membedakan. Yang Simon ini bukan Simon Petrus. Yang Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Simonnya ada 2, Yudasnya ada 2. Yang 2 tetap 2, yang ini Yudas tinggal 1. Jadi kurang lebih gambarannya begitu. Nah, Simon dan Yudas ini bukanlah tanda kutip ya, murid yang kemana-mana dibawa Tuhan Yesus. Dia bukan seperti Simon Petrus, dia bukan seperti Andreas, dia bukan Yakobus. Selalu dibawa kemana-mana. Naik gunung, 3 ini dibawa. Turun gunung, 3 ini dibawa. Tapi 2 rasul ini jarang sekali disebut. Kalau begitu, mereka ngapain? Apakah mereka duduk-duduk saja, santai-santai saja, begitu ya? Ternyata tidak. Kalau kita gali sumber-sumber cerita kitab suci yang lain, Yudas inilah nanti yang akan menyebarkan katakanlah pewartaan di daerah, kalau sekarang itu mungkin Mesir ke sana. Jadi ketika konsili Yerusalem, ketika bagi-bagi para murid itu mau kemana, nah Yudas kamu ke sana. Walaupun tidak, katakanlah jejaknya tidak sekuat seperti Santo Petrus dan yang namanya Santo Paulus. Maka dari hal yang kecil itu apa yang bisa kita petik? Rupanya pewartaan Injil Kerajaan Allah, ketika menyentuh orang yang paling sederhana pun efeknya itu bisa menjadi begitu luar biasa. Ketika 12 murid ini, 12 rasul ini dipilih, dan mereka adalah orang-orang yang sederhana, rupanya Injil itu mengubah diri mereka lebih dahulu, sehingga mereka bisa mengubah orang-orang yang dijumpainya. Dan kekuatan Injil itu tetaplah konsisten sampai sekarang. Kita bisa mendengarkan ada begitu banyak orang yang tersentuh oleh pewartaan kabar gembira tentang Tuhan kita, lalu hidupnya mengalami perubahan ataupun transformasi.
Hal yang sama kita percaya terjadi pada Anda dan saya. Kalau Tuhan di dalam bacaan Injil ini menyebut 12 rasul, bukan tidak mungkin pada suatu ketika dan mungkin pada saat-saat yang dekat nama kita juga disebut dan diberi tugas yang sama untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka mari menjadikan perayaan pesta ini juga sebagai suatu kenangan untuk kita kalau mereka pun bisa menjadi seorang kudus, kita pun semestinya mengarah ke sana oleh karena penerimaan kita akan Injil Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.